Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Barcelona berhasil lolos walaupun memang agak sedikit terseok-seok, namun penantian 6 tahun Barcelona untuk menuju ke semifinal akhirnya sampai sudah setelah sempat disihir oleh gol magis dari Divock Origi. Akankah nantinya Hansi Flick nih bisa untuk memperbaiki cerita bagi Barcelona di UEFA Champions League nantinya? Iya, mestinya nggak mudah ya lawan Dortmund. Dortmund punya tentunya upaya untuk bisa melakukan kebangkitan di kandang mereka. Dan kalau tampil di Westfalen, tentunya ini penontonnya ini yang membuat keadaannya tidak nyaman bagi para pemain tim tamu. Dan itu terjadi kemarin, dan Hansi Flick mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi di tribun yang akan memberikan impact di lapangan. Juga dengan bagaimana begitu agresifnya Dortmund dan Guirassy menjadi motor bagi kebangkitan mereka. Sayang mereka fell short, dan mungkin ya kendala 4 gol itu yang terjadi di first leg di Luis Companys yang membuat Barcelona bisa melaju hingga nanti bertemu dengan potentially Inter atau Munchen ya. Inter lah. Inter sih kayaknya ya. Tapi itu masih akan kita nantikan kan. Yes. Tapi kalau lo ngelihat dengan Barcelona yang mungkin juga mereka sudah paham bahwa keadaannya mereka cukup secure ya untuk bisa lolos ke second leg dengan adanya keunggulan aggregate. Dan yang paling mencolok emang ini adalah kali pertama Barca kalah ya di sejak pergantian tahun. 25 pertandingan memang Guirassy emang mencetak hat-trick, tapi mungkin lebih penting bagi dia untuk mencetak 2 gol itu di laga leg pertama ya, karena dia punya 2 chance bagus ketika itu yang gagal dimanfaatin, sehingga margin defisit yang harus dikejar terlalu jauh sekarang. Tapi kalau kita lihat nih angka ekspektasi golnya beda sangat jauh, dan ini adalah defisit angka ekspektasi gol terburuk ya dari semua laga knockout Liga Champions musim ini. Jadi dalam artian ini Barcelona menderita sekali di kandang Dortmund, dan Guirassy kita tahu dia adalah pemain yang ya mungkin dari musim pertamanya ya di Stuttgart kita mungkin lihat nih orang cuman one season aja, tapi berlanjut dan sekarang dia itu punya 15 gol dari 18 penampilan di Liga Champions ya. Hanya Erling Haaland yang punya jumlah gol lebih banyak dalam fase ini di karirnya mereka berdua. Dan kalau sebenarnya dia lebih tajam di leg pertama ya mungkin kita akan lihat hal berbeda. Tapi dengan kemenangan ini menurut gua ya ada platform juga bagi Dortmund untuk berkembang, karena kita tahu dalam beberapa musim terakhir mereka struggling banget ganti pelatih, mau coba kalau sekarang mereka ingin berkembang ke depannya. Ini tim yang terkenal dengan selling club ya, biasanya mereka selalu bisa punya ada pemain-pemain besar yang bisa mereka jual lagi, dari Jadon Sancho, dari Haaland dan Lewandowski dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita akan lihat siapa talent yang akan dilepas berikutnya untuk membuat Dortmund ini naik lagi ke level berikutnya. Itu yang bikin gue selalu kecewa sama Dortmund sih. Momen mereka biasanya ada peningkatan, tapi dengan gampangnya mereka ngelepas ya. Emang layaknya feeder club gitu. Oke lah kalau ngelepasnya itu ke tim-tim yang papan atas kayak Madrid, Barcelona, atau ke Premier League, ke City. Tapi kan biasanya mereka ngelepasnya ke Bayern Munchen juga. Karena harus balas budi. Karena nggak peduli. Mereka dibantu ketika mereka kesulitan. Kesulitan waktu itu. Terhindarkan jadi. Tak terhindarkan, tapi menurut gua agak sayang aja gitu. Kadang lu bisa jadi pesaing, bahkan di musim 22-23 ya. Mereka udah sedekat itu sampai hari terakhir, tapi akhirnya Guerreiro-nya pindahnya ke Munchen juga. Iya, soal ini gua pernah wawancara juga ya round table waktu itu dengan Sebastian Kehl, direkturnya dia ya. Gue tanya muka dari sisi finansial di liga-liga Eropa seperti apa. Waktu itu 2-3 tahun lalu kalau nggak salah, ketika di satu sisi ada batasan PSR dan lain-lain, financial fair play, tapi tim-tim di Inggris bisa beli pemain 1 juta. Dia bilang ya emang kondisi di kami ini beda. Jadi kayak ada semacam 2 realita gitu bagi klub-klub di Eropa. Ada klub-klub yang kayak punya uang nggak terbatas, tapi di satu sisi klub kayak Dortmund, bahkan ketika itu mereka habis jual habis jual Sancho, habis itu duitnya cuma dipakai kayak setengah untuk beli Donyell Malen, habis sisanya itu untuk operasional gitu. Jadi bagi tim-tim kayak gini sebesar apapun di Jerman, karena mereka ada peraturan 50+1 itu juga kan yang membuat fan own ini jadi salah satu keunggulan Liga Jerman. Jadi buat mereka realita finansial yang mereka alami seperti ini, yaitu tadi menjual pemain yang bagus, sehingga
nyomot siapapun yang mau beli basically jadi bagi mereka live itu adalah seperti itu, nggak bisa kayak main FM atau career mode yang beli pemain gila-gilaan. Bagi mereka ada keterbatasan itu, duit itu jual pemain tapi kemudian dipakai untuk sebagian operasional. Dortmund emang mengecewakannya di leg pertama ya, karena gue ngeliat juga perbandingan dalam 10 match terakhir sebenarnya dapat banget tuh ritme bersama Niko Kovac dengan formasi dia switch ke 3 back ya. Tapi anehnya di 10 game terakhir satu-satunya game dia nggak pakai 3 back itu ya di leg pertama lawan Barcelona, dan terbukti di babak kedua mungkin mereka naruh respect yang terlalu besar ke front three Barcelona dan ternyata kejadian gitu. Tiga-tiganya lewat counter attack, dan itu menurut gue secara lagi-lagi sama kayak PSG juga secara perspektif lu ngerasa mungkin job done lah. Petugas lu udah selesai, lu unggul 4-0 di pertandingan leg pertama, tapi nyatanya jadi pertandingan yang nggak nyaman-nyaman banget bagi Barcelona. Dan gue setuju sama pernyataan si Lewandowski setelah pertandingan nih, yang dia bilang ini pelajaran juga buat tim Barcelona, khususnya buat yang masih muda-muda. Kalau di stage kayak begini, knockout lu nggak bisa ngasihnya itu yang cuma 95%, 90%, tapi lu bener-bener harus ngasih 100%, karena terbukti 1-2 pergantian aja terbukti tadi malam bikin Barcelona tuh beda banget seperti dibandingkan sama leg pertama. Dan menurut gue itu menjadi pertandingan yang seharusnya nggak nyaman itu bagi Barcelona, dan menurut gue jadi gamparan juga buat para pemain kalau lu harus ngasih 100% dan nggak ada ruang untuk switch off, karena lu nggak pernah tahu lawan itu udah mati apa belum. Dan itu terbukti bagi Dortmund, mereka bisa ngasih perlawanan yang luar biasa banget menurut gue. Dan satu-satunya tim untungnya yang pernah ngalahin mereka di kandangnya di musim ini di Liga Champions itu hanya Barcelona doang. Jadi menurut gue Barcelona pun juga punya faktor X yang bisa nganterin mereka lolos, dan layaklah untuk lolos mereka itu Barcelona. Tapi gue juga melihat tadi sempat ada perbincangan juga di kolom komentar, juga sempat ada yang nyebut bahwa kehilangan Pedri di lini tengah. Karena memang kita ngelihat juga skornya sudah 4-0 dari segi agregat. Namun ada 2 pergantian di lini tengah di mana akhirnya memainkan Gavi dan juga Fermin di sana untuk menyokong seorang Frenkie de Jong. Namun terlihat sekali memang nggak bisa gantiin seorang Pedri ini, 2 pemain ini. Dan itu yang dibilang si Lewandowski juga ya, kami kehilangan kontrol terutama di tengah lapangan, kehilangan possession. Terlalu banyak melepas umpan yang ngawur gitu dari mereka, terlalu banyak kesalahan di sisi distribusi bola. Tapi Lewandowski juga bilang, oke lah kalau kita mau bikin kesalahan-kesalahan seperti ini, ya udah di stage ini aja, di perempat final ini aja, jangan lebih dari ini, jangan di semi, dan terutama sekali jangan di final. Jadi at least pelajaran yang bisa didapat adalah itu, bahwa mereka bisa afford untuk bermain buruk pada laga ini, walaupun akhirnya tadi Rijal udah bilang tipis dan gak nyaman. Tapi at least kalau mau bikin kesalahan jangan di semifinal ke atas. Dan untungnya ya bener, dan nggak ada yang cedera, itu menurut gue poin plus lagi sih buat Barcelona, karena ya ini manfaatin error-error di sinilah buat jadi bahan pelajaran juga. Dan lagi-lagi ya di episode Jumat kan kita bahas juga tuh si Frenkie de Jong emang salah satu pemain yang paling improve di tahun 2025 ini. Bahkan dia secara fisik juga ngerasa katanya paling prime banget di tahun 2025 ini ya. Tapi lagi-lagi bagusnya dia tuh gue bilang bukan karena dianya meningkat sendirinya juga, tapi karena faktor siapa yang dampingin dia di lini tengah gitu. Dan terbukti Pedri masih yang terbaik di sana. Dan emang kalau dibandingin sama match semalam, mungkin kalau dibandingin antara Fermin atau Gavi yang lebih bersinar, gue sih lebih suka si Fermin ya. Dalam format dual leg, bahkan di kandangnya Dortmund juga Fermin mainnya salah satu yang paling bagus. Dan di match semalam juga perannya krusial dalam nganterin gol tandang bagi mereka. Tapi ya itu menurut gue Frenkie de Jong tuh bener-bener butuh faktor, dan gue agak miris ngeliat si Gavi ya, karena dia mungkin terganggu ritmenya permainan di musim ini sama cedera. Bahkan di musim lalu cedera yang diderita juga parah banget yang cedera musim lalunya. Jadi menurut gue ini pemain yang kelihatan ketinggalan banget sama yang lainnya, dan dia butuh waktu lama buat recovery lagi. Tapi menurut gue Pedri masih lagi jadi bukti dia masih nggak tergantikan, dan peran dia tuh kunci buat ngeluarin performa terbaiknya dari Frenkie de Jong juga di tengah. Iya, bahkan proteksi ya, dia memberikan jaminan proteksi buat para gelandang. Ini juga membuat para pemain tengah bisa terlibat dalam defending buat Barcelona, karena 7 shots yang dialami oleh Barca on target di first half adalah yang terbanyak, joint most ya. Dan ini dilakukan oleh Dortmund di kandang mereka. Jadi juga dari segi XG begitu luar biasa, mereka nyaman untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang membahayakan dengan terciptanya gol yang mungkin juga terlalu banyak ini untuk apa yang membuat nyaman Hansi Flick gitu. Dan menuju ke round berikutnya dengan kondisi mungkin Hansi Flick tidak akan berani lagi untuk mencoba-coba pemain, dan saya pikir ini masih menjadi keadaan yang bisa diperhatikan lawan, karena masih begitu banyak kelemahan juga sama dengan PSG apa yang ditawarkan oleh Hansi Flick dan Barcelona. Iya betul, dia pasti akan belajar dari sini, terutama kayak bagaimana mereka kurang kontrol ya. Kontrol kan sebenarnya kata kunci di pertandingan ini. Sejauh ini memang Flick bisa menunjukkan kalau hasil
suatu hasil buruk mereka bisa rebound, terutama dengan front three yang mereka punya. Anything can happen gitu, apa aja bisa mereka taklukkan kalau mereka berada dalam permainan terbaik. Tapi itu juga tergantung dari itu the base of midfield itu, bagaimana De Jong, Pedri, Gavi, siapapun penggantinya, mereka juga harus bisa memberikan dominasi possession itu yang apalagi melindungi dengan gaya bermain mereka yang gak ortodoks itu kan, gaya bermain yang very high line yang mungkin kita jarang lihat dan sangat-sangat juga membuat banyak tim kerepotan gitu. Beberapa kali mencoba dieksploitasi, tapi kuncinya memang adalah kontrol di midfield itu yang selama ini juga jadi kunci permainan dari Flick sendiri. Dan gue ngomongin soal Highland, gue agak kecewa sama belakangan ya. Kecewa tuh sama Araujo sih ya. Karena gue ngeliat dari musim lalu bersama Xavi, bahkan ketika musim mereka jadi juara di musim 22-23 tuh, ini pemain yang sebenarnya dari segi aspek defense tuh hampir komplit lah. Dia punya physical yang oke, kecepatannya juga bagus. Tapi bersama Hansi Flick di musim ini menurut gue agak kalah saing lah, karena performa dia tuh kalau dibandingin sama duetnya Inigo dan juga si Kubarsi, ini bener-bener jomplang banget. Dan menurut gua Araujo bener-bener mengagetkan performanya bisa sedecline ini, dan bahkan di bursa transfer Januari sempat ada isu dia bakal kalau ada tawaran dia bakal dilepas ya. Jadi menurut gue tadinya pas bulan Januari gue sempat mikir, aduh salah nih Barcelona kalau ngelepas dia nih, karena dia masih layak dapat kesempatan, mungkin dia hanya butuh ritme, tapi berbulan-bulan udah dilewatin dan Araujo nggak bisa balik ke injury-nya kali ya. Itu mungkin berpengaruh ya, karena virus FIFA-nya juga di periode awal paruh musim kan dia nggak banyak main juga, tapi ini kan udah berbulan-bulan, masuk di April, dari bulan Januari ada waktu 4 bulan, game juga banyak banget sebenarnya bagi Barcelona dalam periode mainnya sering banget, 3 hari sekali bisa Barcelona main, tapi nggak kunjung membaik. Dan menurut gue mulai khawatir nih, dan gue mulai memvalidasi jangan-jangan ini alasan si Hansi Flick nggak terlalu highly rated seorang Araujo, dan bukan nggak mungkin di musim depan bakal ada perubahan di situ, karena duet Inigo Martinez dan juga Kubarsi masih yang terbaik. Dan kalau dua ini ada salah satu yang dirombak, menurut gue dampaknya itu parah banget, benar-benar secara struktur, secara kolektivitas juga berpengaruh. Dan gue masih agak skeptis sama Szczęsny ya, walaupun dari segi hasil output clean sheet-nya juga banyak banget, tapi error kayak semalam tuh bisa aja terjadi kan, yang mana dia ketepak si kaki pemain lawan dan jadi penalti Pascal Gross. Dan dia kan sepanjang sejarah nyata error untuk ngasih penalti juga salah satu yang terbanyak di Champions League gitu. Jadi di bawah Otamendi sama Pep. Yes, tapi dan di bawah PP 5-4 kan. Dia ngasih error banyak juga. Jadi menurut gue di later stage, menurut gue ini bisa jadi opsi yang berbahaya bagi Barcelona kalau Araujo masih nggak kunjung membaik dan Szczęsny nggak dapat perlindungan seperti yang biasa dilakuin sama Inigo dan juga Kubarsi. Cuma kan Ter Stegen udah balik ya, dan si Hansi Flick kan ditanya lagi kan, kalau ini Ter Stegen bentar lagi bisa kembali ke kondisi terbaik, kalau siapa yang akan lu pilih jadi kiper utama. Dan di situ kan dia menjelaskan bahwa dia belum, nggak ada yang 100% dalam sepak bola, dia belum menentukan. Dan ya ini tadi mungkin kalau kata Rizal ya, Szczęsny juga datang as an emergency backup gitu, untuk seorang emergency backup kiper yang tadinya lagi udah mau pensiun, nyampein pensiun terus akhirnya 22 pertandingan nggak terkalahkan sebelum malam ini adalah suatu nilai plus. Dan dia mendatangkan konsistensi dan rasa aman itu menurut gue sampai sejauh ini emang udah spesial. Dan tapi nanti ke depannya ya apakah kita akan lihat situasi Lunin dan si Courtois lagi ya di final musim lalu. Dan ini ya, gue teringat musim lalu pun juga salah satu aktor utama Barcelona gugur dari PSG kan Araujo juga kan, yang mana dia ada momen clumsy, dan itu gue ingat ada momen Gundogan sama dia itu saling adu interview yang mana Gundogan menyalahkan ke dia. Dan menurut gue ini bisa jadi potensi bahaya banget bagi Barcelona kalau Araujo ini tetap main kayak begini. Dan ini udah terjadi udah setahun ternyata kalau gue inget-inget. Dan menurut gue harus segera Kubarsi itu harus bersama Inigo terus sama si dua terpenting. Tapi tetap kan top 2 Barca chance untuk juara ya kan. Tetap. Kualitas lini serangnya itu Bung. Itu dia. Lini serang, dan juga bagaimana di leg pertama mereka sudah take care of business dengan luar biasa, dengan keunggulan komprehensif, sulit untuk bisa di turn around sama Dortmund. Walaupun Guirassy ini journeyman yang sekarang menjadi gol getter terhandal bagi Dortmund, mampu untuk bisa menciptakan hat-trick tapi tidak mampu untuk menyelamatkan timnya untuk bisa berlaga di babak selanjutnya. Jadi Barcelona melaju, dan mereka juga sama dengan PSG punya potensi untuk bisa melenggang jauh hingga ke partai final nanti di Champions League. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.